menjadi penghubung Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Panyikiran, Kecamatan Ciamis. Jembatan Cirahong tersohor karena dikenal misterius. Jembatan dari rangka baja yang di bagian atasnya digunakan sebagai jalur kereta dan di bawahnya jalur kendaraan bermotor beralas kayu itu konon kerap terlihat hal-hal di luar nalar. Dari keterangan warga, terutama bagi pendatang dari luar kota, berbagai peristiwa di luar logika seperti suara-suara misterius hingga sosok tak kasat mata adalah hal yang tak asing lagi di jembatan peninggalan zaman kolonial Belanda tersebut. Orang menyebutnya sebagai Jembatan Cirahong, jembatan tingkat yang menjadi penghubung Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Panyikiran, Ciamis. Jembatan Cirahong tersohor karena dikenal misterius. Jembatan dari rangka baja yang di bagian atasnya digunakan sebagai jalur kereta dan di bawahnya jalur kendaraan bermotor beralas kayu itu. Suasana jembatan Cirahong yang tidak biasa seperti membawa ke lorong gaib jika sudah malam. Pada malam-malam tertentu juga sering muncul lelembut penunggu jembatan. Mulai dari sesosok domba, suara wanita menangis, hingga mobil yang lewat tapi hilang secara misterius. Di balik peristiwa misterius, jembatan Cirahong yang memiliki panjang sekitar 202 meter ini telah merentang sejarah panjang. Di era tahun 1800-an, jembatan ini merupakan ekspansi dari pembangunan rel kereta api oleh Belanda yang dimulai di tahun 1875. Jembatan Cirahong sendiri yang mulai dibangun di tahun 1893 disebut memiliki fungsi sebagai akomodasi bagi pihak Belanda untuk memindahkan barang dagangan seperti kopi hingga untuk memindahkan para tentara. Dengan berdirinya jembatan Cirahong, dua daerah yang dulu terpisah sungai bisa terhubung. Memiliki panjang 202 meter, jembatan Cirahong menjadi penyambung Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Usianya sudah sangat karena dibangun oleh pemerintahan penjajahan Belanda saat membuat jalur kereta api di lintas selatan Pulau Jawa. Sasak Cirahong memang agak berbeda sehingga sering menjadi perbincangan, termasuk bentuk dan fungsinya. Di bagian atas adalah jalur kereta api, sedang di bawahnya diperuntukkan kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Dalam rentang yang cukup panjang, jembatan tua ini ikut menjadi saksi sejarah kolonialisme di Indonesia. Diperkirakan berusia hampir 150 tahun, jembatan Cirahong disebut-sebut angker karena banyak orang yang direnggut maut di tempat
saat ini. Berbagai peristiwa di luar logika adalah hal yang tak asing lagi di jembatan peninggalan zaman kolonial Belanda tersebut. Tapi benarkah setiap saat jembatan Jerahong meminta tumbal? Tapi benarkah orang-orang yang meninggal adalah tumbal yang diminta penunggu gaib jembatan Jerahong? Menjadi angker sejak banyak orang bunuh diri. Ada kebiasaan masyarakat yang lewat jembatan Jerahong. Kebiasaan membunyikan klakson sebagai tanda ingin lewat. Memang bukan tradisi baru, karena hampir di setiap jembatan banyak supir yang membunyikan klakson kendaraannya. Cerita tentang tumbal sasak Jerahong banyak sekali berhembusan. Mereka meninggal dengan cara yang hampir sama, yaitu bunuh diri, terjun dari atas jembatan ke sungai Citandui yang dalam. Sosok gaib yang paling menyeramkan dari jembatan Jerahong adalah kepala kerbau. Konon makhluk ini memiliki badan manusia. Jembatan Jerahong adalah seorang kakek. Sosok ini malah sudah ada sejak jembatan belum dibangun ratusan tahun yang lalu. Jembatan Jerahong yang menghubungkan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis dikenal angker. Sudah sejak lama publik mendengar ada hantu penjaga jembatan yang sering memuncul. Tapi bukan hanya itu yang membuat jembatan di atas sungai Citandui ini menarik, karena bagian atas adalah jalan kereta, sedang di bawah meski dilalui mobil, bantalan jembatan terbuat dari papan. Banyak orang mati bunuh diri di jembatan Jerahong yang membuat jembatan ini menjadi angker. Telah berdiri selama ratusan tahun, jembatan Jerahong kian misterius. Saat di tempat ini, kabarnya banyak ditemukan jenazah tanpa identitas.